Mari kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim amma ba'du. Kita sampai pada latihan gym hari ini. Nah, setelah kemarin kita sudah berlatih memasangkan ya, mana yang cocok dari segi makna dan dari segi aturan kebahasaan kata-kata yang berfungsi sebagai musyar ilaih. Nah, kita sekarang akan lanjutkan latihan kita. Dan sebelum kita masuk ke materi latihan seperti biasa, kita akan berlatih membaca terlebih dahulu, lalu nanti berlatih memahami, dan berlatih untuk mengungkapkan pemahaman bahasa Arab melalui latihan-latihan yang akan kita kerjakan. Latihan gym ini perintahnya adalah isilah titik-titik dengan man'ut yang sesuai. Gitu ya. Isilah titik-titik dengan man'ut yang sesuai. Man'ut pasangannya apa? Naat. Iya, naat. Naat ada di sebelah kanan apa di sebelah kiri? Naat sebelah kiri. Sebelah kiri. Berarti man'ut ada di sebelah kanan. Karena itu kita mengistilahkannya dengan man'ut naat. Gitu ya. Man'ut naat. Oke, sekarang untuk memahami bagaimana man'ut, ya, bisa kita lihat dari naatnya. Begitu juga sebaliknya, untuk memahami naat, bisa kita lihat dari man'utnya. Sebagaimana halnya untuk memahami mubtada, kita lihat dari khobar. Memahami khobar bisa dilihat dari aspek mubtada. Silakan siapa yang akan memulai berlatih membaca soal dulu ya. Membaca perintah soal terlebih dahulu. Ya, silakan Ibu, Bapak sekalian. Dok, yang dok, Pak. Betul. Ana Bila ya, Pak. Silakan Bila. Assalamualaikum. Dok, makanmu mana utan munasiban. Iya, bagus. Berikutnya siapa? Saya, Pak. Iya, Bu Ito silakan. Dok, makanun lipat munasiban. Iya, bagus sekali lagi. Dok, makanul nikotu utan munasiban. Iya, bagus. Untuk Bu Ito nanti itunya mainnya agak jauhan dikit ya. Ya, mainnya ada jauhan dikit, maksudnya jangan hanya di situ aja. Naik turun dikit, nanti bisa melahirkan sebuah pemahaman. Berikutnya siapa? Ya, Pak. Bu Eti, silakan. Ya. Dok, makanu atau munasiban. Iya, bagus. Berikutnya siapa lagi? Jidah ya Pak Guru. Ya, silakan Jidah. Dok makanun nukoti anuta munasiban. Iya, bagus. Berikutnya.
Saya berhitung sampai 5 ya. 1, 2, 3. Maka nunuktu man'utan munasibatan. Iya. Munasiban. Bagus. Ada lagi? Makanun nekot nakto manuta munasiba. Iya, baik. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Mari kita lihat apa tadi yang sudah dibahas ya. Yang pertama, ini sebuah cerita sederhana saja bahwa bahasa Arab dengan Al-Quran walaupun sama-sama berbahasa Arab, walaupun bersama-sama berbahasa Arab, tetapi ada aturan yang berbeda gitu. Dalam arti apa gitu? Kalau membaca bahasa Arab nggak pakai tajwid, ya, membaca bahasa Arab nggak pakai tajwid. Nah, Ya. kanan apa mana? Coba kalau kita membaca Al-Quran, gitu ya. Tuh. Ini kalau di Waqaf gimana bacanya nih? Ada ba, kemudian sesudahnya ada alif. Nasiba. Munasiba. Nah, gitu. Tuh, ya. Tapi kalau membaca bahasa Arab nggak begitu. Kalau ada ba, sesudahnya ada alif, bacanya ban aja gitu. Oh, gitu. Iya, iya. Ban. Munasiban. Ya. Nasiban. Ban gitu aja bacanya langsung. Munasiban gitu. Tuh, ya. Jadi Nasiban. Nasiban. Nah, begitu juga ini. Ya. Man'utan gitu aja. Nah, coba kalau tajwid nun kemudian diikuti mim gimana bacanya? Manutam. Ah gitu ya. Enggak, kalau di sini mah bahasa Arab mah man'utan munasiban gitu. Munasiban manutan. Gitu ya. Ini tadi yang ke Bu Itoh ya. Oh. Apa bacanya tadi? Apa Bu Itoh bacanya tadi? Munautan. Munautan. Utannya cocok. Nah, ini saya bilang jalan-jalan dikit nih. Ini istilah udah dikasih tahu ini. Manutan. Oke, baik gitu ya. Tuh. Ya. Ini kan makan. Apa mananya makan? Tempat. Tempat. Nah, ini maksudnya ini nih. Titik-titik. Makan. Nukot. Ya, nukot itu. Nukot. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit ya. Kemarin kan kita sudah belajar kalau yang senasib ya, senasib, seperasaan, sepenanggungan. Itu ya, kalau senasib, seperasaan, sepenanggungan itu lebih ringan. Karena apa? Dia mau ke timur, yang satu ke timur, dia ke barat, satu ke barat. Enak gitu nih. Sekarang ini sebaliknya nih, coba kita lihat ya. Sebaliknya gimana cara kita membacanya, gitu. Bagaimana kita membacanya. Yang man'ut na'at kan kemarin gimana? Yang pertama pakai alif lam, kedua tidak pakai alif lam, sama. Pertama itu mudzakkar, yang kedua juga mudzakkar, sama. Sekarang mari kita lihat ya. Perhatikan kata makan. Makan. Ya, makan. Makan. Makan, bukan makan. Makan. Kalau makan bahasa Indonesia nih, makan. Makan.
Ada yang masih ingat apa maknanya makan? Tempat. 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 Nah, jadi tempat. Nih, ini tadi ya, yang nukot itu yang ini. Nah, ini dilihat ya. Makan pakai alif lam apa tidak? Tidak. Tidak ya. Makan tidak. Kalau makan pakai apa? Kalau makan? Makan. Kalau Bu Sur makan pakai apa? Makan nasi. Oh, makan nasi. Pakai nasi dia. Nah, kita lanjut ya. Kalau an-nukotnya gimana? Make apa tidak? Oke, alif lam. Itu berbeda keinginan atau sama keinginannya? Ibaratnya keinginannya tadi saya silakan. Ini pertama nggak pakai alif lam, yang kedua pakai alif lam. Itu keinginannya sama atau beda? Beda. Beda ya. Ibu-ibu, bapak, ini aja nih akal-akalan lah kalau nggak mau disebut dan logika. Kalau ada orang yang mau bersama, ya mau bareng, tetapi tujuannya beda. Ya. Kalau sekali lagi ada dua yang mau bersama, tapi tujuannya beda. Bagaimana supaya mereka bisa pergi dan bisa terus bersama? Kira-kira gimana? Bu Eti dengan Bu Suryanah dengan Nabilah gitu, sama-sama mau pergi ke Kramat Jati. Ya. Enggak. Kalau itu mah sama-sama itu. Satu mau pergi ke Kramat Jati, satu mau pergi ke Kampung Melayu. Gitu. Tapi inginnya bersama terus. Keinginannya beda. Tujuannya beda, tapi ingin bersama terus. Kira-kira gimana solusinya? Musyawarah. Tetap aja, ya, tetap aja udah dimusyawarahkan, tetap aja tujuannya. Ikut dah. Disamain. Disamain dah ikutnya. Bareng-bareng. Tapi tetap ingin bareng, tujuannya beda. Kira-kira gimana? Biar bisa pergi. Ada ide enggak, Ibu Bapak? Ya, yang satu ngalah. Nah, pinter. Baru bisa itu. Yang satu harus ngalah. Kira-kira yang ngalah yang mana, Bu Sur? Yang punya ide duluan apa yang punya ide belakangan? Belakangan. Iya, bagus. Ya. Makan dengan an-nukot ini beda. Tapi kita ingin pergi lanjut membaca. Bagaimana supaya bisa lanjut pergi? Harus ada yang ngalah. Yang mana yang ngalah? Gitu ya. Yang ngalah adalah yang belakangan. Kalau namanya kalah itu ibarat kata, ya nggak usah terlalu diterusin nih mah, akal-akalan aja. Kalau namanya ngalah itu ada di atas apa di bawah? Bawah. Pak U kemana teman-temannya? Nggak ada yang bersuara? Tahu. Lagi masak air kali. Belum mateng, belum empuk masak airnya. Itu pada di sini dah. Dia pada di sini. Baik ya, mudah-mudahan ya walaupun demikian pesan kita sampai ya. Jadi solusinya adalah biar nanti sama-sama pergi bisa terus bersama, maka harus ada yang ngalah. Gimana caranya ngalahnya? Ya terserah lah. Yang pertama maunya gimana gitu. Apa mau ke Kampung Melayu dulu, baru ke Jatinegara? Apa ke Jatinegara, Kampung Melayu dulu? Pokoknya ngalah. Hah? Ngalah itu kemudian di mana kalau ngalah itu ada di bawah. Dalam konteks cerita kita ini antara makan dengan an-nukot, mana yang ngalah? Yang ngalah adalah
Nukot. Iya, itu yang kedua ini cara membacanya adalah I. Bagaimana cara membacanya? Do makan. Nah, baik. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan sedikit. Jadi bagaimana bacanya sementara waktu ini dari hasil bahasan singkat kita tadi? Bagaimana membaca lengkapnya? Do makan nol. Makan nol nekoti man ute. Utan munasiban. Iya, baik. Siban. Ada lagi yang mau berlatih membaca? Ayo Pak. Silakan. Makan dulu Pak, makan. Bu Eti, silakan. Makan. Do berisik amat. Do makan. Do makan. Makan roti munasib. Manutan munasiban. Iya, oke, bagus. Ada lagi? Tan. 1, 2, 3. Saya Pak Guru. Iya, silakan Bu Ito. Makanun nukoti manutan munasiban. Iya, panjang pendeknya Bu Ito perlu dilatih lagi. Iya. Do makanun nikoti Kopnya nggak panjang. Do makanun nukoti Kopnya nggak panjang. do makanun nukoti manutan munasiban. Oke, bagus. Nah, coba sekarang apa maknanya ini? Itu di bawah istilah titik-titik dengan manut yang sesuai. Yang sesuai. Iya, bagus. Apa yang diisi? Manut titik-titik manutnya. Apa yang diisi? Titik-titik dengan manut. Apa yang diisi? Yang diisi titik-titik. Kalau dalam bahasa Indonesia kita itu posisinya dalam kalimat apa itu titik-titik kalau dalam bahasa Indonesianya? Isilah titik-titik dengan manut yang sesuai. Apa kalau bahasa ininya? Posisinya kalau dalam bahasa Indonesia? Kata-kata yang sesuai. Ini maksudnya kita lagi bicara yang diterangkan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Itu arah pertanyaan kita. Kalau pertanyaan sebagai apa gitu. Sebagai subjek. Sebagai subjek. Subjek istilah lainnya apa Bu Eti? Sebagai pokok kalimat. Selain pokok kalimat apa istilahnya? Mubtada. Bahasa Indonesia Bu Eti. Yang diterangkan. Apalagi subjek, apa lagi istilahnya? Yang diterangkan. Apalagi? Subjek, predikat. Pokok kalimat. Subjek, objek, predikat. Pokok kalimat. Subjek dengan predikat itu beda. Subjek dengan predikat itu beda. Seperti kiri dan kanan. Seperti depan dan belakang. Ya, pokok kalimat. Ya, apalagi istilahnya untuk subjek? Pokok kalimat. Ya, istilah lain untuk subjek, Bu Eti, adalah pelaku. Apa, Bu Eti? Pelaku. Nah, coba kita teks sekarang ya. Titik-titik ngapain di situ? Titik-titik ngapain di situ? Ibu bisa jawab nggak?
Titik-titik. Tilka itu yang tilka ya. Ibu-ibu mah Tilka. jangan begitu mah, campur dia mikirnya mah. Kita nanya bahasa Indonesia, dia jawabnya bahasa Arab. Saya katakan tadi subjek itu di antara persamaannya sinonimnya adalah pelaku. Kalau ibu menduga titik-titik itu sebagai subjek, maka pertanyaannya adalah titik-titik ngapain? Saya kasih contoh ya, contoh lain ya. Andi membaca buku. Subjeknya apa? Andi. Andi ngapain? Membaca. Ah, itu cocok itu. Cocok itu. Andi subjek. Cocok itu. Kalau di sini, titik-titik ngapain? Kabirotun. Ibu yang solihah, yang cantik, yang jelita, yang pinter, yang ditanya adalah bahasa Indonesia. Jangan melirik ke atas bawah, jangan melirik ke atas bawah, fokus ke bahasa Indonesia. Oke, kita ulang lagi. Titik-titik ngapain? Melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Titik-titik bisa melakukan sesuatu? Bisa. Melakukan suatu pekerjaan. Iya. Apa pekerjaan yang titik-titik lakukan? Tergantung kalimatnya. Enggak, itu mah ibu mah udah mulai enggak setia ini pada bahasa Indonesia. Kita lagi bahas isilah titik-titik dengan man'ut yang sesuai. Kata ibu, titik-titik ini sebagai subjek. Pertanyaan saya adalah berdasarkan kalimat tersebut, titik-titik ngapain? Melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Pekerjaan. Apa pekerjaan titik-titik? Ada tidak? Tergantung enggak, kalimat Bu, yang ini loh. Saya tutupin ya. Saya tutupin yang lain. Saya tutupin yang lain tuh. Biar Ibu enggak kemana-mana ininya. Tuh, lihat ya. Apa yang tertulis? Istilah titik-titik dengan man'ut yang sesuai. Ibu fokusnya ke situ aja. Ibu fokus ke situ aja. Nggak usah urusin kalimat yang lain, nggak usah. Itu aja pokoknya. Nah, ayo. Titik-titik ngapain di situ? Titik subjek dengan pertanyaannya titik-titik ngapain? Ya harus diisi dengan subjek. Jangan Ibu fokus ke kalimat itu, Bu. ISILAH TITIK DENGAAN MANUT YANG SESUAI. Di situ ada nggak keterangan titik-titik ngapain? Titik-titik diisi dengan man'ut yang Ibu, sesuai. jangan bayangin itu ya, jangan bayangin kalimat-kalimat yang dibahas. Ini loh, kalimat ini doang yang dilihat. Isilah titik-titik dengan man'ut yang sesuai. Ini aja yang dilihat. Kalimat ini aja yang dipahami. Ya. Iya, itu penjelasannya titik-titik ngapain. Titik harus diisi dengan man'ut yang sesuai. Ibu, ya Allah ya Ibu ya Karim. Kita nggak ngomongin titik-titik itu, tapi kita ngomongin kata TITIK ini. Ini kayaknya belum ketemu nih idenya, belum ketemu nih. Nih. Tuh Bu, suruhnya udah pusing. Nih, saya bikin kalimat ya, Bu. Andi menendang bola.
Jadi Ibu perhatikan aja ininya doang. Ini Andi menendang bolanya doang. Jangan ke mana-mana itu pikirannya. Nanti kalau pertanyaan ke istilah titik-titik dengan manut yang sesuai, Ibu kesini aja nih. Ke kalimat istilah titik-titik dengan manut yang sesuai. Jangan kemana-mana pikirannya. Kesini aja nih ke kalimat yang tertulis aja. Ibu lihat layar nggak, Bu Eti? Iya, iya. Iya, ya, baik. Nih, mari kita lihat ya. Nah, caranya bahwa Ibu menjawab berdasarkan kalimat yang saya tulis adalah saya bisa menggarisbawahi jawaban Ibu. Nah, apa pertanyaannya? Coba baca kalimat yang saya tulis dengan tangan warna kuning ya. Coba baca. Andi menendang bola. Bagus. Subjeknya apa? Andi. Nah, saya tanya ya. Andi ngapain? Menendang. Nah, benar nih kalau begini. Saya bisa lingkarin menendang. Itu artinya Andi bisa disebut sebagai subjek. Andi adalah pelaku dari perbuatan menendang. Jadi cara bahwa Ibu berpikirnya lurus seperti yang kita maksudkan, saya bisa melingkari jawaban Ibu dari kalimat yang kita baca. Nah, sekarang isilah titik-titik dengan manut yang sesuai. Menurut Ibu, ini subjeknya apa? Subjeknya Andi. Hah? Subjeknya Andi. Ibu mah itu mah udah selesai cerita si Andi. Sekarang kita ke kalimat isilah titik-titik dengan manut yang sesuai. Subjeknya apa? Atau siapa? Subjeknya itu Tilka itu. Ya Allah, Ibu ya Karim, dia nggak paham maksud saya. Ibu ini perhatian Ibu ke tulisan ini dong, Bu. Istilah titik-titik dengan manut yang sesuai, bukan ngelihat ke kalimat Arabnya, bukan. Ya maksudnya titik-titik itu kan pelaku kan Pak ya? Enggak, saya lagi nanya, ini benar nggak titik-titik itu melakukan? Tahu Ya, Ibu, melakukan. tahu titik-titik, tahu kan Ibu? Tahu kan Ibu Ya. titik-titik? Titik Dia melakukan, dia tuh manusia nggak? Iya manusia. Titik-titik itu manusia. Dia Bukan punya mata pekerjaan. nggak? Bukan. Sabar. Pekerjaan. Sabar. Ya. Titik-titik itu punya kepala, Bu Eti. Titik-titik itu punya kepala. Enggak. Kalau begitu bagaimana dia bisa melakukan? Baik. Yang lain coba. Apa subjeknya? Nggak ngerti pertanyaannya. Iya betul. Ibu memang dari jawabannya Ibu nggak ngerti. Saya tanya bahasa Indonesia, Ibu mikirnya bahasa Arab. Itu Ibu, saya fokusnya ke istilah titik-titik. Ibu mikirin soal isi dari titik-titik. Bukan, yang dipikirkan adalah kalimat ini. Isilah titik-titik dengan manut yang sesuai. Yang dipikirin kalimat ini aja, bukan kalimat bahasa Arab, bukan kalimat lain yang sedang kita bahas, tetapi kalimat yang berbunyi isilah titik-titik dengan manut yang sesuai. Jadi maksud titik-titik itu kan pelaku. Jangan ya, Pak? Ibu, bukan maksud titik-titik, bukan. Tetapi titik-titik di kalimat itu. Jangan berpikir ke yang lain-lain, kalimat itu aja yang dilihat. Iya, titik-titik kan berarti yang kosong diisi Bukan, dengan Ibu, manut. bukan itu. Kita belum ngomongin itu, Ibu. Belum ngomongin itu, makanya saya tutupin. Kalau Ibu masih mikirin yang lain, nggak ketemu pembicaraan kita. Fokus ke EISILAHTITIK. Jangan ngomong ke kalimat-kalimat berikutnya. Enggak, ini yang kita bicarakan. Yang tulisan bahasa Indonesia itu.
Kurang paham setelah Ibu. Kurang paham. Betul, memang saya bilang iya, kurang paham, betul. Karena itu kita sedang berusaha memahamkan. Caranya bagaimana? Fokus ke kalimat yang kita tulis, yang tertulis dalam bahasa Indonesia. Itu aja, fokusnya ke situ. Jangan ke bahasa Arab, jangan. Tadi kan Ibu mengatakan titik-titik subjek. Titik-titik itu persamaannya pelaku. Titik-titik itu bisa melakukan sesuatu enggak? Apa titik-titik itu bisa memukul? Apa titik-titik itu bisa membaca? Apa titik-titik bisa makan? Apa titik-titik bisa tidur? Apa titik-titik bisa main-main? Kalau sebagai subjek bisa aja, Pak. Itu yang kita tanya sekarang. Maka subjek itu persamaannya adalah pelaku. Cara ngeceknya adalah kita tanya dia ngapain. Melakukan perbuatan. Iya, Ibu ngebayangin titik-titik itu manusia bisa ngomong kayak Ibu. Sehingga Ibu adalah orang yang melakukan perbuatan ngomong. Ibu ngebayangin begitu nggak? Kalau sebagai subjek belum tentu manusia. Iya, tapi tentu ada penjelasan tentang apa perbuatannya gitu. Misalnya anjing menggonggong, misalkan gitu. Apa subjeknya anjing? Anjingnya ngapain? Menggonggong, bisa. Gitu. Ya, makanya itu belum kan tentu manusia. Ada perbuatannya apa gitu. Kalau di sini titik-titiknya ada nggak perbuatannya? Nggak ada kan? Oke, kalau begitu tidak kita duga dia sebagai subjek. Kalau tidak ada. Tuh, baik. Ya, jadi berhenti di situ gitu. Karena dia tidak melakukan apa-apa titik-titik ini, berarti jauh dari dugaan bahwa titik-titik ini adalah subjek. Oke, coba yang lain. Bahasa Indonesia kenapa subjek itu jadi begitu berat ya dalam bahasa Indonesia ya? Apa kita tinggalkan diskusi soal ini? Ngerti. Nggak ngerti nanti kalau ditinggalin. Cuma kalau nggak ada teman diskusi nggak bisa lanjut. Nyerah Pak. Bapak. Ya nggak apa-apa, maka saya bilang yang lain. Nggak apa-apa. Lanjut. Lanjut artinya ini kita tinggalkan atau ini kita lanjut bahas gitu gimana? Lanjut bahas. Ayo. Subjeknya apa subjeknya? Ini dilanjutkan. Lanjut dibahas aja, Pak. Gimana, Ibu-ibu yang lain? Ini soal ini kita tinggalkan? Jangan, nanti kita nggak ngerti. Iya, itu Ibu makanya terbantu saya untuk berpikir. Dibahas saja lah. Iya, ini kita sedang bahas. Nggak ada yang terpikir subjeknya apa? Maksudnya istilah titik-titik dengan man'ut yang sesuai. Berarti Ada yang dipahami subjeknya ada? Subjeknya tilka. Ibu bukan ngomongin bahasa Arab, yang diomongin bahasa Indonesia. Subjeknya Andi lah. Itu udah selesai. Yang dibahas sekarang adalah kalimat istilah titik-titik dengan man'ut yang sesuai. Kalimat itu yang sedang kita bahas. Andinya sudah selesai tadi. Berarti
menendangnya diisi dengan sesuai gitu. Bukan, Ibu. Saya bingung Loh, ceritainnya. makanya pertanyaannya Ibu, nggak paham jadinya. Ibu, nih. Tadi kita mulai masuk ke sini dengan pintu diskusi subjek. Apa? Subjek. Apa persamaan dari subjek? Ya. Persamaan dari subjek adalah pelaku. Oke. Maka kita kasih contoh yang lebih sederhana. Apa kalimat yang lebih sederhana? Kalimatnya adalah Andi menendang bola. Oke, itulah kalimat yang akan kita bahas. Pertanyaannya adalah, apa subjek dari kalimat Andi menendang bola? Jawabannya tadi adalah, subjek dari kalimat Andi menendang bola adalah Andi. Oke. Sekarang mari kita uji. Betulkah di dalam kalimat Andi menendang bola, subjeknya adalah Andi? Caranya kita tanya. Ketika subjek itu mempunyai persamaan dengan pelaku, maka kita tanyakan, Andi ngapain? Andi melakukan apa? Jawabannya adalah menendang. Terbayang ya bahwa ada anak yang bernama Andi melakukan sesuatu perbuatan. Apa perbuatannya? Menendang. Maka berdasarkan penjelasan itu, kita mengatakan bahwa betul subjek dari kalimat Andi menendang bola adalah Andi. Bukan menendang yang menjadi subjek, bukan bola yang menjadi subjek. Karena di dalam kalimat Andi menendang bola ini, Andilah yang melakukan sesuatu perbuatan. Apa perbuatannya? Menendang. Belum dipahami? Apa kurang penjelasannya? Paham. Ya. Sudah? Ya. Sudah, Pak. Oke, ketemu kita. Kita tuntaskan ini kalimat Andi menendang bola. Lalu nanti kita jadikan sebagai landasan untuk memahami kalimat isilah titik-titik dengan man'ut yang sesuai. Itu. Andi tadi sebagai apa? Subjek. Subjek. Andinya ngapain? Menendang. Ya, berarti menendang diistilahkan dengan sebagai Predikat. sebagai predikat. Predikat adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek Subjek. atau keterangan tentang subjek. Ya, apa keterangan tentang subjek? Keterangan tentang subjek adalah menendang. Ya, adalah menendang. Kita tulis berikutnya, menendang adalah sebagai predikat. Predikat. Oke, sudah kita ketemu. Andi adalah subjeknya, menendang adalah predikatnya. Lalu, bagaimana dengan bola? Sebagai apa bola di dalam kalimat ini? Sebagai objek. Sebagai objek. Itu yang saya maksud tadi, bahwa yang sedang kita bicarakan adalah semua yang ada di dalam kalimat ini. Jadi kalau kita tanya apa subjeknya, Andi, ada di dalam kalimat itu. Apa predikatnya? Menendang, ada di dalam kalimat itu. Apa objeknya? Bola, ada di dalam kalimat itu. Jangan seperti tadi ketika ditanya, itu subjeknya apa? Tilka. Tilka nggak ada di dalam kalimat isilah titik-titik dengan man'ut yang sesuai. Jadi nanti dipilih, mana jadi subjek? Apakah isilah, apa titik-titik, atau dengan, atau man'ut, ataukah yang, atau sesuai. Apakah itu ada salah satunya menjadi subjek?
Kalau ada yang kita kenali sebagai subjek, apa predikatnya? Apakah istilah, apakah titik-titik, apakah dengan, ataukah man'ut, ataukah yang sesuai? Kalau sudah kita tahu predikatnya, lalu apa yang menjadi objek? Apakah objeknya istilah, ataukah titik-titik, ataukah kata dengan, ataukah man'ut, ataukah kata yang, ataukah kata sesuai? Jadi jawaban dari pertanyaan ini semua ada atau terkait dengan kalimat yang sedang kita baca, yaitu istilah titik-titik dengan man'ut yang sesuai. Jangan mikirin titik-titik yang ada di nomor 1, jangan mikirin tilka yang ada di nomor 1, jangan mikirin hazihi atau apa yang ada di nomor 5, nomor 10, dan sebagainya. Karena itu di luar objek pembicaraan kita. Bagaimana sekarang? Ya, udah. Ya. Berarti istilah itu subjek, titik-titik predikat, dengan manut objek yang sesuai keterangan. Oke, boleh. Itu mending udah itu. Mending dah itu tuh. Jawaban itu sudah bisa itu. Artinya, oh itu yang dicarinya di situ. Bukan ke tilka, bukan ke titik-titik yang ada gambarnya kosongnya, bukan. Penting ke situ. Yang lain bagaimana? Apa kurang penjelasannya kurang? Apa sudah mengantarkan kepada pemahaman penjelasan tadi? Udah paham Pak Guru. Oke. Baik. Yang lain coba kita buat ya, kita buat semacam survei lah, survei ya. Silahkan masing-masing, ya Allah, kalau jadinya ke situ. Silahkan masing-masing menyebutkan seperti yang tadi Bu Ito sebutkan. Ini subjek ya, ini predikat, ini objek, ini keterangan gitu ya. Tapi jangan kayak tadi ya, jangan kita tanyakan istilah titik-titik dengan manut yang sesuai, yang dipikirinnya ini belum ini, yang dipikirinnya malah larinya ke sini. Kok jadinya warna gini. Lalu yang dipikirkannya larinya ke sini. Jangan. Bukan itu yang kita bahas. Ini belum nih, belum. Di dalam ini kan ada beberapa kata. Ini ada kata istilah, ada kata titik-titik, ada kata dengan, ada kata man'ut, ada kata yang sesuai. Itu mana subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Yang lain ada ide? Apa ide Bu Ito aja yang kita tindak lanjuti? Kalau enggak gini Pak Guru, istilah titik-titik subjek dengan manut predikat enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang sesuai objek. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boleh aja. Yang penting sudah sepaham maksud kita bahwa yang sedang kita bahas kalimat itu. Tuh. Kalau Bu Ito gimana? Gimana Bu? Istilah titik-titik subjek. Istilah dengan manut subjek. Oke, terus? Dengan manut predikat. Dengan manut predikat. Oke, terus? Yang sesuai objek. Yang sesuai objek. Tapi saya ada 2 versi juga. Iya, baik. Versi lain gimana? Istilah subjek, titik-titik predikat. Istilah dengan subjek, titik-titik predikat. Terus? Predikat. Dengan manut objek. Oke. Terus? Yang sesuai keterangan. Iya, baik. Yang sesuai keterangan. Baik, iya. Oke. Ini bahasa kita ya, Ibu, Bapak semua, ini bahasa kita. Itu. Tapi bahasa kita dengan bahasa Arab dalam
pada tataran awal, pada tataran sederhana, ya, pada tataran sederhana itu berbeda di kata-katanya aja, gitu ya. Berbeda di kata-katanya, tapi sama dalam pemahamannya. Ada yang lain? Oke, baik. Mari, Bu Ito. Kita pakai versi pertama ya. Istilah titik-titik. Istilah titik-titik itu bisa melakukan sesuatu nggak? Berdasarkan kalimat itu. Istilah titik-titik melakukan sesuatu nggak? Ya, karena dia menyuruh kayak istilah gitu. Menyuruh. Yang menyuruh siapa, Bu? Yang menyuruh? Yang menyuruh siapa yang menyuruh? Yang menyuruh ada kata lahnya. Betul, betul. Bedakan. Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Yang menyuruh mengisi siapa? Manuat. Yang nyuruh ngisi. Yang buat soal. Oke, bagus. Jawab aja itu. Yang nyuruh adalah yang buat soal. Oke, kita masuk, ketemu udah logikanya. Yang buat soal. Tuh. Nah, disuruh apa? Mengisi. Oke, udah ketemu mulai nih, terbuka pikirannya. Siapa yang akan mengisi? Banget lagi. Siapa yang ngisi? Kita. Oke, kitalah yang jadi subjek. Jadi kita yang jadi subjek. Pelakunya itu kita. Pelakunya itu kita. Ya. Kita itu siapa? Ya Bu Sri Lestari nanti. Ya Pak UU, ya Bu Jidah Jamilah, ya Bu Eti, ya Bu Rian, ya Bu Suryana. Itulah yang akan. Oke. Udah dapat kalimatnya. Kita ngapain? Coba. Itu pertanyaan berikutnya. Kita ngapain? Melengkapi. Ada yang suruh Mengisi ngelengkap. titik-titik. Mengisi titik-titik. Titik. Bukan melengkapi, mengisi gitu aja. Gitu. Mengisi. Oke, inilah namanya predikatnya. Oke. Kemudian, lalu kenapa ya kitanya yang akan mengisi tidak tertulis di situ? Karena ini bahasanya adalah bahasa dialog. Seolah-olah penulis buku yang bikin latihan itu ngomong. Bu Sri isi ya. Pak UU isi ya. Bu Jidah isi ya. Bu Eti isi ya. Bu Rian isi ya. Bu Sur isi ya. Gitu. Nabilah isi ya. Maka yang tadi saya sebut-sebut itu, itulah yang akan melakukan perbuatan isi. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, jadi udah ketemu ya gambaran tentang subjeknya, siapa yang melakukan, lalu apa perbuatannya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang diisi? Titik-titiknya. Oke, bagus. Nah, sekarang kalau begitu logikanya, maka titik-titiknya sebagai apa? Sebagai untuk menjelaskan. Jangan terlalu banyak jawabannya. Jangan terlalu banyak. Pilihan kita tetap subjek, predikat, objek, keterangan. Sudah ketemu tadi. Subjeknya adalah kita ini, karena kita lah yang akan melakukan tugas itu. Tugasnya apa? Mengisi adalah predikat. Lalu titik-titiknya sebagai apa? Bertugas. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak jawabannya. Pilihannya ada di sini. S P O K. Predikat. Predikat itu adalah keterangan tentang
subjek. Apakah ibu-ibu titik-titik? Mengisi. Kalau begitu, maka Mengisi. predikatnya mengisi, bukan titik-titik. Itu namanya predikat. Predikat itu keterangan tentang subjek. Ini sebagai subjeknya adalah ibu-ibu kita ini yang disuruh oleh pembuat soal. Kita ngapain? Kita mengisi. Gitu. Apa yang diisi? Titik-titik. Maka titik-titik itu sebagai Objek. objek. Ya. Tuh. Diisi dengan apa? Manut. Dengan manut. Berarti manut ini sebagai apa? Objek. Keterangan. Sebagai keterangan. Keterangan. Ya. Manut yang bagaimana? Yang sesuai. Nah, berarti yang sesuai sebagai apa? Predikat. Wih, predikat tuh masa ibu-ibu adalah yang sesuai? Enggak dong. Predikat itu kaitannya dengan subjek. Keterangan. Keterangan. Sesuai dengan objek. Keterangan. Udah ketemu sekarang? Ya. Yang sesuai dengan Ya itu maksud yang Ibu bicarakan itu maksud, yang Ibu bicarakan itu maksud. Sedangkan yang sedang kita bicarakan ini adalah posisi kata di dalam kalimat. Oke. Sudah ketemu subjek, predikat, objek, keterangannya sudah? Ya. Oke, baik. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam teks bahasa Arab ungkapan mana yang bermakna titik-titik? Di dalam bahasa Arab, ini yang atasnya ini. Ini. Mana ungkapan yang maksudnya adalah titik-titik? manut. Manut punya nih sendiri. Manut ya manut. Makan, Pak. Makan. Oke, baik. Makan. Yang lain yang mana? Yang bermana titik-titik? Nukot, Pak Guru. Iya, Makan. baik. Dapat. Terus, yang lain ada lagi? Sudah? Oke, baik. Sekarang kita eksekusi ide tadi. Ya. Objek dalam kalimat tersebut adalah titik-titik. Ungkapan yang bermakna titik-titik adalah makan an-nukot. Oke. Nah, sekarang ini udah sampai ke detik-detik terakhir untuk sampai pada ilmunya. Oke. Menurut Ibu Bapak, nunnya, nun itu dibaca U, apa dibaca A, apa dibaca I? I. Apa? I. I, bagus. Argumentasinya apa dibaca I? Habis akan habis A terus I. Sama. Disamaan manufakti. Oke, katanya samaan. Baik. Siapa lagi yang menduga bacanya I? Jadi nanti Ibu Bapak, ini dialog-dialog seperti tadi, itu sebenarnya ada dalam pikiran orang yang membaca bahasa Arab, tetapi dia lebih singkat aja. Kalau kita kan karena baru belajar nih, masih amatiran, panjang betul itunya.
alur ceritanya. Tetapi kalau sudah terbiasa nanti, proses itu berlangsung dengan cepat, langsung pada kesimpulan yang kemudian kita lihat dari bunyinya, apakah U, apakah A, apakah I. Baik, kalau ada Bu Rian, tadi ada dua yang saya dengar mengatakan I, Bu Rian dan Bu Sri Lestari. Kalau Bu Rian, idenya adalah samaan. Kalau Bu Sri Lestari dibaca I karena idenya apa? Jadi kalau biasanya kan A dari A terus I gitu, Pak. Oh, biasanya. Baik. Biasanya dari A terus I. Baik. Yang lain, bagaimana yang lain? Kalau jidah U. Iya, bagus. Yang jidah U. Kalau saya Sebentar. Sebentar. Semangat nih. kalau Semangat saya nih. Sebentar. Semangat. Tapi sebentar dulu. Ini biasa. Kata Bu Sri Lestari, biasa. Kata jidah U. Apa pertimbangannya jidah? Pertimbangan jidah tuh kayaknya enaknya aja gitu. Nggak taruh. Bagus. Bagus. Enaknya. Enak. Nah, Bu Itoh, pertimbangannya apa? kalau saya A karena dia tadi objek kan. Kalau Oke, menurut perkiraan bagus. saya A karena objek. Baik. Yang lain Iya. apa? Ayo, yang lain. Oke, baik. Itu dia idenya. Nah, untuk kepentingan ilmu, jawaban jidah nggak bisa dipakai soal enak. Itu masalahnya subjektif betul ini. Subjektif betul ya. Ini subjektif. Nah, kemudian kalau Bu Sri Lestari, jawabannya biasa. Biasa sesudah A dan I itu kaitannya dengan cara membaca kata. Ya, cara membaca kata. Tetapi kalau ini terkait dengan posisi kata, itu beda ilmunya ya untuk yang Bu Sri tadi. Nah, kemudian sedangkan yang Bu Rian samaan. Mari kita lihat Bu Rian, apakah makan pakai alif lam? Oh iya, enggak. Enggak, oh, berarti enggak cocok nih ilmu samaan karena tidak memenuhi persyaratan. Jadi, yang bisa kita terima sebagai cara membaca adalah dibaca A. Karena ilmunya apa tadi? dia objek. Kalau objek Sebagai itu akhirnya objek, ya, sebagai objek. Ilmu dasar yang kita punya adalah kalau subjek predikat itu biasanya dibaca apa? Doma. Dibaca doma. doma. Kalau objek atau keterangan biasanya dibaca A. Tapi kalau objek lebih banyak dibaca A, ya, dibaca A. Kalau keterangan bisa juga dibaca I. Oke. Bisa diikuti? Insya Allah. Nah, bisa. baik. kalau Pak Guru. Tuh, jadi ini kita masih belum. Pak Guru. Ini. Ya. Boleh jidah ulang, takut salah tulisan jidah. Kalau objek dibaca bunyinya A. Kalau subjek predikat dibaca bunyinya U. Iya. Keterangan dibaca bunyinya I. Biasanya. Iya. Oh, ini pakai biasanya. Biasa ya, kalau kan ini belum ilmu pasti, bukan ilmu pasti. Biasanya. Iya. Umumnya. Nah, iya. Nah, mohon maaf Pak Guru, dulu saya ada catatan di buku saya ini tahun 2010 tuh SPBU. Subjek, predikat, baca U. Sama ya? Betul. Itu subjek, bahasa lain, cuman itu guru yang lain U, itu. Iya. Iya. Bahasa lain. Ini itu. ada catatan. Oh, itu catat itu ya, kan SPBU berarti itu. Kalau itu yang itu tuh. Yang itu SPBU itu boleh itu tuh dipakai itu SPBU. Iya, SPBU. Ini catatan. Nah, terus tadi pertama pilihannya U kenapa? Guru. Kenapa itu ilmunya enak jadi?
Soalnya belum terbuka, masih gelap. Oh iya, oke. Terima kasih nih. Tuh, saya baru dengar nih ilmu ini, tapi bagus nih, saya bisa tiru ini. SPBU, subjek, Kan dari Pak Guru. predikat, baca U. Predikat, Gitu. baca U. Nah, kalau objek Ini gimana? catatan saya 2010. Kalau objek Kalau gimana? objek nggak ketemu. Oh, belum ketemu. Kalau objek enggak, kalau yang sekarang catatan sekarang objek bunyi bacanya A. Iya. Ya. Nah, termasuk dalam Kalau U keterangan adalah dibaca. ini. U kembarannya un, gitu ya. Oh iya, ya berarti Kalau sama dengan A, dong ya. Kalau A kembarannya an. Iya, iya, iya. Ya, kalau I in gitu. Iya. Iya. Oke, silakan. Siapa yang mau mempraktekannya dengan membaca perintah soal? Jadi do makanan nukoti Iya. manutan munasiban. Oke, iya betul. Ada lagi yang mau coba? Berapa ya? Iya, silakan. Dok makanin Pak Koti maku nautan munasiban. Iya. Apa pertimbangannya makanin, Bu? Makanin. Nan. Kan keterangannya kan kalau habis ke atas ke bawah gitu. Ya, itu kalau kan. baca kata tadi, Bu. Itu Oh, baca kata. Itu baca kata. Sedangkan ini ini posisi kata dalam kalimat. Salah ya? Iya, itu benar kalau itu untuk baca kata ya. Baca kata ya, yang kaitannya adalah bukan huruf terakhir. Ya, bukan huruf terakhir. Jadi makanun, Pak. Jadi makanun, Pak. Apa pertimbangannya makanu apa? Apakah subjek dia? Apakah titik-titik tadi sebagai subjek? Titik-titik sebagai predikat tadi. Ibu nggak ikut diskusinya tadi itu. Titik-titik itu tadi pemahamannya sebagai objek. Ya. Karena sebagai objek itu bacanya a atau an. Gitu. Nggak sampai ke sana saya Pak mikirnya. Ya ini nanti akan terbiasa. Ini kan suatu pola baru ya. Suatu pola baru dalam belajar. Selama ini ibu-ibu, bapak-bapak kalau belajar, ini kan tugas berpikir ini sudah diwakili oleh ustaznya yang baik hati. Dia yang mikir, dia yang baca, ibu-ibu tinggal ngebarisin sesuai dengan yang dibaca oleh ustaz. Kenapa begini, kenapa begitu, bukan urusan murid. Yang penting ustadznya bilang begitu, sami'na wa ato'na. Nah, kalau sekarang ini kan bukan ustadz ini. Jadi ibu-ibu, bapak, semua diajak untuk berpikir. Kalaupun nggak sukses hasil berpikirnya, yang penting kita sudah memanfaatkan karunia Allah berupa pikiran sehat ini untuk bisa memahami bahasa Arab yang merupakan bahasa yang dipakai di dalam Al-Quran. Jadi menata hati kita ke situ jadinya. Ada lagi
Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 1. Ya, masing-masing siapkan kata yang akan menjadi man'ut. Ya. Untuk satu nomor kira-kira butuh berapa lama? Satu nomor butuh berapa lama? Tergantung kali ya. Ya ini nomor 1 ya, nomor 1. Nomor 1 aja dulu sebagai uji cobanya. Nomor 1. Maksudnya Nomor langsung 1, Pak. langsung isi, Pak. Langsung Bukan langsung diisi, Langsung isi apa ya? dipikirkan nanti isinya nanti isinya. Oh ya. Karena itu butuh supaya ada ini ya, ada kesepahaman ini untuk mengisi satu nomor dulu butuh berapa lama? Oh iya iya. Saya udah isi, Pak. Kalau diukur maksudnya sih cepat. Termasuk artinya ini waktu untuk mencoba. Apakah 5 menit? Apakah 10 menit? Nanti kalau sudah waktu untuk mencobanya habis, ya sukses atau gagal, ya kita lihat bagaimana hasilnya gitu. Kalau menurut Pak Guru berapa menit kira-kira? 3 menit bisa. Ya, boleh dah Bisa, kalau bisa, 3 Pak. menit. 3 menit bisa. Ya. 3 menit sambil buat nyari-nyari dulu terjemahnya. Iya, 3 menit bisa. Sekarang jam 17.15. Berarti jam 17 tambah 3, 17 bagus tuh. Atau 17-18 gitu. Berarti Pak Guru yang titik-titiknya itu pakai A ya Pak Guru ya? Jangan begitu nanyanya. Nggak seru kalau nanya sekarang. Itu Ya Pak Guru. nah, kuncinya adalah diisi dengan man'ut. Ya. Man'ut. Ya. Diisi dengan man'ut. Kuria pensil di mana? Gofiru, pensil ada pensil nggak? Punya mama habis ini, putus. Ya, jam 17.18 kita nanti minta itu distorkan. Semua ya Pak ya sampai 10. Nomor 1 aja Bu, nomor 1 aja. Nomor 1 Ya, aja. nomor 1. Nomor 1 aja. Boleh tanya Pak Guru? Boleh, tapi nanti saya jawab apa enggak tergantung pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Maksudnya pertanyaannya itu apakah kita ngambil dari jawaban dari pelajaran kemarin, Mbak, gitu? Tidak. Ya, menggunakan kata dari mana saja. Ya. Dari pelajaran 1 sampai pelajaran 4 itu terutama. Oh ya. Karena kan Dida baru pelajaran ini belum paham. Ya. Ya, pelajaran pertama sampai pelajaran ini gitu. Pelajaran sebelum-sebelumnya supaya jadi penguatan. Satu menit lagi.
Iya, baik. Silahkan, siapa yang sudah? Apa yang terpikir isi titik-titiknya? Saya, Pak. Silakan Bu Eti, apa? Tilkal jujajatul Titik-titiknya aja, Bu. jujajatu Isi kabirotun. titik-titiknya aja. Al jujajatu. Oke, bagus. Berikutnya siapa? Nabila, Pak. Nabila, apa isinya? Al-Hujratun. Iya, Al-Hujratun iya, bagus. Berikutnya, maksudnya. iya. Terus, Saya Pak. Al-Manjil. iya, bagus. Al-Manzilu. Berikutnya, Jidah. Jidah ajujajatun. Az-Zujajatun. Baik. Berikutnya, Hadikotu, al-hadikotu bisa. iya, baik. Al-Hadiqotu. Baik. Ada lagi? Fakihah, Pak. Iya. Apa, Bu? Fakihatu. Iya. Al-fakihatu. Iya, bagus. Al-Fakihatu. Baik. Sudah semua mengajukan ide? Sudah? Oke, baik. Mubtada, partnernya apa Mubtada? Obat. Mubtada. Obar. Iya, bagus. Kalau man'ut, apa partnernya? Naat. Iya, baik. Di dalam kalimat ini, yang menjadi naatnya apa? Yang jadi naat. Kabirotun. Kabir. Iya. Apakah tilka atau kabiroh? Kabirotun. Iya, Oh, baik. Kabiroh. Ini ya. Kabiroh. Ini menjadi naat. Ini menjadi naat. Sedangkan titik-titik ini akan diisi oleh Man'ut. man'ut. Baik ya. Mari kita treng deng 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 deng. Baik, mari kita lihat. Apa ilmunya antara man'ut dan naat? Ilmunya apa? Man'ut itu Nurut. Setia. Ya. Sekata menurut. Iya, bagus. Ini pasangan setia ini. Sifat yang paling disukai adalah setia. Seia sekata. Mari kita cek. Naatnya muzakkar apa mu'annas? Iya. Mu'annas. Mu'annas. Berarti man'utnya juga Mu'annas. mari kita cek. Ini pertama mu'annas apa muzakkar? Mu'annas. Oke, cocok. Yang kedua, mu'annas apa muzakkar? Mudzakar. Yang mana nih yang dilihat nih? Yang Al-hujrah mu'annas apa muzakkar? Al-hijrah Mu'annas. Mu'annas, cocok ya. Al-hadiqah muzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Cocok ya. Al-manzil muzakkar apa mu'annas? Muzakkar. No. Ini enggak setia, ini selingkuh ini. Ora cocok. Ora cocok. Jatun berarti ya. Az-zujajah, oke. Al-fakihah muzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Oke. Berdasarkan rapid test, satu calon gugur karena tidak setia. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Diuji dengan swab. Mari kita lihat naatnya. Pakai alif lam apa tidak? Naatnya tidak. Tidak. alif. Ya, tidak pakai alif lam. Teorinya man'ut naat seia sekata. Az-zujajah pakai alif lam apa tidak? Pakai. Tidak setia, selingkuh. Pakai. Ya. Kemarin kelihatan nggak setia, ternyata selingkuh. Al-hujrah. Pakai. Nah, nggak setia juga. Al-hadiqah.
Tidak setia juga. Azujajah. Birotun berarti. Azujajah. Aduh. Tidak setia juga. Al-Fakihah. Tidak setia juga. Berdasarkan ini, semua harus diisolasi. Salah semua. Astagfirullahaladzim. Masih betah di nomor 1. Iya, ini harus diisolasi semua ini. Isolasi semua ini. Jadi ingat ya. Tuh, man'ut naat seia sekata. Tidak pakai ini ya naat ya. Jadi tinggal diubah tapi gitu dikasih jamu juga selesai ini. Coba sekarang diperbaiki masing-masing ya. Diperbaiki masing-masing dengan modal yang tadi bagaimana jadinya. Silakan. Iya, bujrotun. Silakan siapa yang mulai? Bujrotun kabirotun. Tilka pakihatun. Kabirotun. Iya, bagus. Berikutnya. Jidah. Nabilah apa Jidah? Hujrotun kabirotun. Iya, bagus. Berikutnya. Udah boleh pulang. Kabirotun. Iya, udah boleh pulang. Udah enggak. Oh, berarti kalau naat manut nggak boleh pakai ini ya. Gue lupa. Berarti sama kayak gitu. Oh gitu ya. Gue mau merumur. Pokoknya kalau udah ingat belum dari kemarin. Tilka juga jatun kabirotun. Iya, oke. Bagus. Tilka. Guru. Ya, silakan. Tilka manzilatun kabirotun. Enggak bisa begitu, Bu. Enggak bisa begitu. Jangan manzilun langsung diubah jadi manzilatun. Nggak bisa ya? Enggak bisa. Ini bukan berarti sekarang zujajatun kemudian nanti zujajun, enggak. Berarti diganti ya Pak Guru ya? Cari kata-kata yang mu'annats. Oh. Tilka sa'atun kabiratun. Iya, oke, bisa itu. Udah ya? Udah. Oke. Iya Pak Guru. Kalau yang tadi, ini ya harus dilihat lagi ya materinya. Kalau tadi yang dijawab duluan, itu bukan sebagai man'ut. Itu namanya musyar ilaih. Musar. Kalau tadi az-zujajah, al-hujrah, al-hadiqah, al-fakihah, itu namanya musyar ilaih. Ya. Musyar ilaih itu pasangannya isyarah. Isyarah tilka. Ya. Ilmu kita sebelumnya isyarah itu ya, isyarah itu termasuk yang ma'rifah ya, termasuk yang ma'rifah, maka musyar ilaihnya juga ma'rifah. Musyar ilaih itu kan ada apa? Ada isyarah, ada juga kata yang diawali dengan alif lam. Ini serupa tak sama? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri diskusi kita pada sore hari ini? Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Jadinya kalau kita baca salah, artinya pun salah gitu. Bukan salah, artinya berubah. Artinya berubah. Mari, bagaimana perubahan artinya? Kita tunjukkan lagi ya. Kita tunjukkan lagi apa yang sudah kita pelajari. Nah, yang mana? Nih pada bagian kaidah. Nih, coba. Hadzal waladu
jamilun. Itu kan pakai alif lam. Seperti yang ibu-ibu tadi jawab. Ya. Hadza waladun jamilun. Yang diminta tadi man'ut. Man'ut itu yang sama dengan naat. Waladun jamilun. Apa? Bukan salah. Cuma berbeda. Kalau yang tadi isyarah ilahi, bagian yang ini nih, yang atas ini, maknanya begini. Anak ini cantik. Ya, anak ini cantik. Sedangkan yang man'ut naat, ini anak yang cantik. Ya, tadi kalau azujajah, tilkazujajah kabiroh. Apa maknanya? Botol itu besar. Botol itu besar. Tilka jajatun kabirotun. Itu botol yang besar. Tuh. Beda maknanya. Botol. Ya. Botol yang besar. Ya, jadi begitu.